Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami 3 malaikat agung untuk mendampingi, membimbing, menuntun, dan menjaga serta memelihara kami, umat manusia. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mampu mendengarkan yang baik dari malaikat agungmu sebagai utusanmu bagi kami umat manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita gereja merayakan 3 malaikat agung Mikael yang kuasanya seperti Allah. Gabriel sang perkasa yang mewartakan kabar gembira kepada Maria, kepada Yosef. Dan Rafael sebagai malaikat penyembuh dalam kitab Tobit. Sebetulnya ada 7 menurut tradisi Yahudi, tapi gereja Katolik hanya mengakui ketiga orang yang namanya jelas-jelas tercatat dalam kitab suci. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat dalam sejarah keselamatan, ketiga malaikat ini memerankan peranan yang penting ya di dalam kehidupan kita manusia, dalam kehidupan tata keselamatan itu. Kalau kita lihat ketiga aspek ini di dalam diri Yesus menyatu ya. Yesus sebagai putra Allah, sebagai anak Allah ya. Seperti Allah, Mikael. Kemudian Rafael, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya. Kemudian juga Gabriel mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Jadi sebetulnya ketiga tokoh malaikat ini bersatu dalam diri Yesus. Atau mengambil ketiga aspek dari pribadi Yesus. Dan kita tahu bahwa malaikat juga berperanan penting di dalam penampakan Bunda Maria. Ketika sebelum Maria menampakkan diri kepada ketiga anak di Fatima, malaikat sudah datang lebih dahulu mempersiapkan kedatangan Bunda Maria. Maka itu Maria disebut oleh gereja juga sebagai Regina Angelorum, ya, ratu para malaikat. Dan inilah yang menyebabkan malaikat-malaikat protes dan marah protes kepada Allah, karena manusia diberi suatu kekuasaan yang besar oleh Allah. Meskipun manusia berada dalam tata penciptaan itu berada di bawah para malaikat, tetapi Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada manusia. Ya. Dan itulah yang membuat Lucifer dan teman-temannya memprotes. Dan karena mereka menentang Allah, menjadi oposisi Allah, mereka kemudian dilemparkan dari Firdaus. Dan mereka tetap menggoda manusia untuk menghancurkan manusia. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kalau kita perhatikan, disitulah kemudian peranan dari ketiga malaikat ini. Malaikat Mikael sebagai panglima perkasa penghuni surga, dialah yang menghancurkan si Lucifer. Ya. Menurut cerita, Lucifer adalah malaikat yang cukup tinggi posisinya, yang hanya bisa dalam tanda petik yang dikalahkan oleh malaikat Mikael. Dan itulah yang menyebabkan Paus Leo ke-13 menurut tradisi, menurut ceritanya, menurut kesaksiannya, dalam masa pemerintahannya dia mendengar dalam meditasi dan kontemplasinya bahwa malaikat Lucifer minta izin kepada Yesus untuk menggoda, mengetes manusia. Sejauh mana manusia itu mengabdi Tuhan dengan sepenuh hati, ya, atau karena terpaksa, atau karena diharuskan. Nah, Tuhan Yesus mengizinkan malaikat itu untuk menggoda manusia. Nah, selama kurang lebih katanya 1000 tahun, ya, sampai kemudian Yesus sendiri berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah sejarahnya kenapa kemudian Paus Leo ke-13 membuat doa yang
doa yang cukup panjang yang memohon kepada malaikat, bukan memohon kepada Tuhan lewat malaikat Mikael untuk bisa menghancurkan si malaikat Lucifer itu dan bala tentaranya, ya. Dan juga lewat malaikat Mikael dan juga para kudus dan para santu santa yang lain. Disitulah kemudian muncul suatu doa di mana gereja supaya tidak dihancurkan dikuasai oleh malaikat Lucifer dan gedengkotnya. Nah, itulah kita melihat bagaimana gereja dalam sejarah perjalanannya banyak kali godaan, banyak kali tantangan, banyak sekali kehancuran, dan yang dihantam adalah pada umumnya adalah gereja, pada umumnya adalah para imam, karena dengan imam dihancurkan maka semacam dalam tanda petik rentetannya itu semakin besar, berlipat ganda, karena imam yang dihancurkan maka begitu banyak umat yang juga tergerus, ya, dan entah berbagai macam cara. Dan sekarang misalnya di dalam gereja juga ada kelompok-kelompok orang bahkan dari setingkat kardinal yang menentang paus, ya. Tentu paus punya kelemahan dan kekurangan, tetapi juga kita lihat ada orang yang secara frontal dengan berani, ya, melakukan tindakan-tindakan yang menentang paus dengan segala kebijaksanaannya. Dianggap paus, ya, kelompok misalnya Kardinal Vigano yang bertentangan dengan paus dan beberapa pengikut-pengikutnya, ya. Demikian kita melihat di dalam sejarah gereja. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan, apa yang kira-kira penting bagi kita dengan adanya ketiga malaikat agung ini, bahwa hidup kita sekali lagi, ya, melampaui sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Ada sesuatu dinamika yang hidup roh, hidup dalam tingkat yang lebih tinggi. Ada level-level kehidupan di mana tidak semua orang bisa melihat, ya, kuasa Allah dalam diri malaikat. Santo Yohanes melihat para malaikat di surga dan mendengar suara bahasa malaikat di sana. Dan Yesus mengatakan kamu akan melihat malaikat turun naik dari surga seperti seperti naik tangga. Jadi kita melihat di sini bahwa ada suatu gradasi lain dari kehidupan kita ini. Ada suatu dunia lain, ada sesuatu aspek lain yang melampaui aspek fisik yang dialami oleh manusia. Itulah yang Yesus katakan mengabdi Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita juga, ya, ini anugerah, ya, anugerah orang yang dapat melihat, mendengar, ya, karya Tuhan, ya, ciptaan Tuhan yang lain yang berbuat baik kepada kita, dan kita tidak punya kemampuan yang dianugerahkan Tuhan itu tergantung kehendak Tuhan. Tapi kita melihat bahwa kita akan masuk ke dalam level lain bersama Tuhan di sana. Jadi itu yang harus kita sadari, ya. Dan di situ menunjukkan bahwa kita hidup dalam roh, bukan hanya dalam fisik. Maka kita jangan terpaku dan terikat pada hal-hal yang lahir, ya, yang nampak, yang kelihatan. Tapi ada sesuatu batinia, ada roh yang menggerakkan kita, yang baik maupun yang tidak baik. Nah, disitulah kita mohon malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel membantu kita. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kemudian kita merasa meskipun tidak bisa melihat dengan jelas, meski itu tergantung dari rahmat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat bisa dalam tanda petik bisa dilihat dalam utusan-utusan Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya, orang-orangnya, orang yang dekat dengan dia. Ada 9 level dalam gradasi hierarki dalam para kudus itu, misalnya kerubim, serafim, tronos, pemerintahan, kemudian principalities, pangeran-pangeran yang sampai juga malaikat agung, malaikat kita. Nah, semua itu dipakai Tuhan, ciptaan Tuhan dipakai untuk menunjukkan karya keselamatan bagi manusia. Jadi para malaikat itu mengabdi manusia, ya, sekali lagi membawa manusia kepada kebaikan dan membawa manusia kepada Tuhan. Jadi ini yang luar biasa menurut saya dengan adanya para malaikat dan hierarki para malaikat itu semua. Tujuannya adalah mengabdi Tuhan dengan menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan itu memberikan semacam
semacam apa, bala tentaranya, supaya jangan sampai manusia itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam kehancuran, dengan mengutus malaikat-malaikat yang dengan berbagai macam cara. Tapi apakah Allah tidak langsung bisa? Langsung bisa, Tuhan langsung datang kepada manusia. Tetapi kalau Tuhan datang kepada manusia, Tuhan itu roh yang murni, ya, melebihi matahari, maka manusia akan mati. Maka dia mengirim roh-roh dalam tingkat yang lebih rendah supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Maria dan Yosef juga bisa merasakan kehadiran malaikat dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak meninggal, karena harus berhadapan dengan Tuhan itu berhadapan dengan roh murni. Dan hanya orang-orang tertentu yang mendapat karunia itu, seperti Musa, melihat Tuhan dari muka ke muka, bahkan melihat Tuhan dan hanya dari punggungnya. Itu bahasa yang menunjukkan kedekatan Musa dan Tuhan gitu. Nah, lepas dari itu, sekali lagi saudaraku terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersyukur kemurahan dan kebaikan Tuhan, memberikan semacam senjata-senjata, memberikan kepada kita orang-orang atau pribadi-pribadi yang sangat membantu kita supaya kita jangan binasa, jangan jatuh dalam dosa. Dengan malaikat agung, malaikat pelindung kita, dengan kerubim, serafim, dan tronos, dengan pemerintahan, penguasa-penguasa, kekuatan, the power, nama-nama itu yang ada dalam kitab suci. Ya, saudaraku terkasih, itu semua demi kebaikan Anda dan kebaikan saya. Nah, semakin kita diajak untuk dekat dengan Tuhan, lama-kelamaan kita merasakan Tuhan yang sangat mencintai kita dengan mengirim malaikat-malaikatnya yang datang kepada kita, selain para kudus yang kita mohonkan doanya bagi kita semua. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat ketiga malaikat agung ini. Tuhan memberkati Anda semua, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.